Harvard sue Trump administration. Universitas Harvard resmi menuntut Donald Trump, membawa kasus ini ke meja hijau dan siap menghadapi Donald Trump ke peradilan. Hah? Gimana, No? Ada universitas nuntut presidennya? Yes, ini terjadi di Amerika dan benar-benar baru terjadi. Universitas yang sangat terkenal, mungkin masih nomor 1 di dunia, Harvard, di mana tempat bos Facebook Mark Zuckerberg. But if a high school senior who doesn't know what the future holds for him can do his part to move the world forward, then we owe it to the world to do our part too. Dan salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, itu pernah berkuliah. I got great exposure to the advances being made in the sciences. But humanity's greatest advances are not in its discoveries, but in how those discoveries are applied to reduce inequity. Harvard bilang hands off Harvard kepada pemerintahan Donald Trump karena dianggap telah melanggar peraturan undang-undang negaranya sendiri. We've got breaking news here on Harvard University suing the Trump administration. Megan Kinsella is at the White House with the very latest. Megan. Hey, Mel, that's absolutely right. Breaking just in the last few minutes, Harvard is suing the Trump administration in federal court today, arguing that the administration's attempts to freeze multiple billions of dollars in federal grants are unconstitutional and illegal. They're asking the court to freeze or overturn or reverse any attempts to halt that funding. Loh, kok bisa begitu? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa sampai universitas itu menuntut presidennya sendiri? Ternyata jawabannya adalah efisiensi anggaran dari Donald Trump. Yang dimana Donald Trump ini nge-freeze beberapa anggaran yang harusnya masuk ke kampus. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Gue udah ngecek dan ternyata benar Harvard University itu masih menjadi kampus nomor 1 di berbagai macam sumber statistik. Dan kampus nomor 1 di dunia ini resmi menuntut presidennya sendiri, Donald Trump. Harvard Presiden, gue nggak tahu ya apakah Harvard Presiden itu ekuivalen dengan rektor, tapi ya pokoknya ini yang ngomong adalah Harvard Presiden. No government, regardless of which party is in power, should dedicate what private university can teach, who they can admit and hire, and which area of study and inquire they can pursue. Kasarnya dia bilang, nggak ada pemerintahan yang bisa ngatur-ngatur berlebihan sebuah kampus. Apalagi kampusnya kampus swasta. Untuk lu cuman boleh ngajar apa, siapa yang boleh diajar, siapa yang boleh jadi pengajar, dan boleh ngajarin dengan cara gimana, dan lain-lain. Bahkan gerakan ini juga diikuti oleh berbagai macam kampus, walaupun tidak dalam bentuk tuntutan, tapi dalam bentuk dukungan. Lebih dari 100 presiden berbagai macam universitas dan kampus menandatangani dukungan mereka terhadap gerakan Harvard untuk menuntut Donald Trump. Jadi sebenarnya apa yang dipermasalahkan? Kenapa Donald Trump itu menjadi masalah? Kenapa tiba-tiba sampai selevel kampus itu bisa nuntut presidennya? Tapi pertanyaannya bisa apa enggak, No? Kalau menurut hukum sih biasa-bisa aja ya harusnya ya. Tapi secara detail kayaknya gue nggak bisa jelasin dengan baik. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang hukum atau emang lagi kuliah hukum bisa bantu nih di kolom komentar di bawah. Sekali lagi, saya tidak ada background hukum, jadi ya correct me kalau misalnya salah. Yang paling utama itu adalah efisiensi yang emang dilakuin sama Donald Trump. Elon Musk and Vivek Ramaswamy are promising massive spending cuts as they lead President-elect Trump's new Department of Government Efficiency. Musk says he wants to cut $2 trillion in spending, while Ramaswamy says some government agencies could be, quote, deleted outright. Jadi Donald Trump ini dari kemarin itu benar-benar melakukan banyak pemotongan anggaran, penghematan, dan lain-lain, bahkan bisa berakibat sampai pemecatan ke berbagai macam posisi-posisi di pemerintahan demi menghematnya anggaran yang dikeluarkan sama pemerintahan Amerika. Dan yang kena siapa? Ya institusi pendidikan juga, yang dimana biasanya mendapatkan kucuran-kucuran dana dari pemerintahan untuk kepentingan-kepentingan seperti kampus, mungkin juga beasiswa, bahkan juga bisa penelitian, atau emang juga buat operasional kampus. Return now to the mass layoffs at the Department of Education after the firings and earlier buyouts. The department has been slashed in half since President Trump took office. Senior political correspondent Rachel Scott has that story. Good morning, Rachel.
Jadi dana yang ditahan itu adalah sebesar 2,2 billion US dollar. Itu baru sebagian. Dan kalau misalnya mereka tidak mengikuti tuntutan Trump, dana universitas yang akan ditahan kembali atau dibikin efisiensi kembali. Dana dari pemerintahan untuk Harvard sebesar 9 billion US dollar yang kalau dirupiahin itu segini. Lu lihat tuh angkanya, kira-kira cukup buat beli berapa banyak dalgona tuh. Kenapa Trump tiba-tiba nahan ini? Kenapa tiba-tiba dikenain efisiensi gitu? Apa sih yang Trump mau? Sebenarnya banyak, tapi beberapa poin yang paling terkena, yang paling berdampak itu adalah tuntutan yang sebenarnya nggak jelas gitu, kayak detailnya apa dan kayak definisinya tuh apa, luas banget gitu. Yang paling sering dibicarain adalah si Trump official demanded that every single department and teaching unit at Harvard as well as the student body face federal government approve audit for viewpoint diversity every year through 2028. Jadi dia minta data semua yang ada di Harvard, pengajar, yang belajar, dan lain-lainnya harus ada audit. Dan auditnya itu berdasarkan viewpoint diversity. Maksudnya gimana? Ini gak jelas banget. Jadi maunya apa? Kenapa tiba-tiba mesti diaudit? Kenapa tiba-tiba mesti didata sama pemerintahan federal? Urgensinya apa? Manfaatnya apa buat negara? Manfaatnya apa buat masyarakat Amerika? Dan ini yang lagi rame-rame. Mungkin kalian juga udah ngeliat ya, banyak tiba-tiba mahasiswa atau pelajar itu dideportasi dari Amerika kalau dia bukan warga negara Amerika. The email sent by the US Department of State instructs foreign students to self-deport themselves for taking part in campus protests, confirming the development. Immigration attorneys said the crackdown extends beyond those who physically participated in the activism. Some students who merely liked or shared anti-national posts on social media are also the target of such emails. Tapi lebih tepatnya kayak gini loh, sebenarnya aneh gitu loh, tapi kayak gimana gitu. International students must leave US if classes go online, I say. Jadi kalau dia ternyata adalah student internasional dan kelasnya itu adalah kelas online, dia mesti keluar dari Amerika. Gimana? Ya kan ada kelas yang online, ada yang offline juga, atau bahkan beberapa ada yang online, nanti biasanya kan ada yang ketemuan gitu. Dan online itu juga biasanya keterusan tuh dari COVID, terus habis itu nggak dibikin offline itu karena mungkin lebih efisien dan lain-lain. Tapi ya kasarnya kalau lu ternyata kelasnya online, ya udah lu balik. Jadi akibatnya bakal banyak orang dideportasi dari kampus karena kelasnya online. Atau ini hitungannya gimana nih? Kalau ada satu kelas yang online pulang juga, atau kalau ada satu kelas yang offline nggak pulang, apa gimana nih? Dan tentu saja ini mah udah jadi rahasia umum ya, bahwa biasanya pergerakan atau penolakan atau suara itu biasanya turun dari kalangan mahasiswa. Dan akhir-akhir ini Trump itu lagi sering didemo, paling banyak sama mahasiswa. Apakah ini ada kaitannya? And developing right now, the list of international university students suddenly losing authorization to stay in the United States is well over 1,000 and growing. The Trump administration says they're focusing on those who committed crimes or protested against Israel. Dan ya, itulah yang terjadi sekarang lagi di Amerika. Chaos banget, kacau banget. Dan tentu saja demonya pasti akan makin gede karena aksi Trump yang benar-benar pengen kelihatan banget ngelemahin kampus dan mahasiswanya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Dan kalau kalian mau koreksi gue juga, silakan buat komen di bawah. Mungkin yang lagi tinggal di US, mungkin teman-teman yang lagi kuliah di Harvard dan juga kena dampaknya juga bisa komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan internasional kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.